Assalamualaikum. Apa kabarnya para pembelajar? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, kita bertemu lagi dengan saya di Praktikum Akuntansi Lembaga Pemerintah untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi kewajiban. Apa materi pokok yang ada di dalam akuntansi kewajiban ini? Yang pertama, tentu kita akan mengulas tentang persamaan dasar akuntansi pemerintah. Kemudian, yang kedua, baru kita masuk ke kewajiban pemerintah. Hanya untuk sekedar mengingatkan saja bahwa persamaan dasar akuntansi ini sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, mari kita perhatikan sama-sama. Persamaan dasar akuntansi pemerintah itu merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan akuntansi. Dalam akuntansi pemerintahan, persamaan dasar akuntansi dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, itu bisa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Kemudian, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana plus pendapatan dan belanja. Kemudian diturunkan lagi bisa menjadi aset plus belanja sama dengan kewajiban plus ekuitas dana plus pendapatan. Yang terakhir, aset plus belanja plus pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Kemudian, apa sih yang dibahas di dalam persamaan dasar akuntansi? Ada 3 komponen utama yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aset pemerintah. Aset pemerintah adalah sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah, diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua adalah kewajiban. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah di masa lalu yang akan datang. Yang ketiga, ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban pemerintah. Apa saja sih sebenarnya kewajiban pemerintah? Kita lihat lagi ya. Kewajiban pemerintah. Kewajiban merupakan dampak dari adanya transaksi masa lalu yang proses penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah timbul dari adanya pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, serta keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri atau obligasi, pinjaman lembaga internasional, pinjaman dari pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri. Apa saja sih jenis-jenis kewajiban pemerintah? Di sini ada berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan sumber dana. Berdasarkan jangka waktu itu terdiri dari kewajiban jangka pendek, yang kedua kewajiban jangka panjang. Kemudian berdasarkan sumber dana itu ada pinjaman dalam negeri yang disajikan dalam kelompok utang dalam negeri. Yang kedua, pinjaman luar negeri akan disajikan dalam kelompok luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke perlakuan kewajiban utang pemerintah. Akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, serta pelaporan dan pengungkapan seluruh transaksi kewajiban yang menyebabkan timbulnya utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk perlakuan atas restrukturisasi utang, penghapusan utang, dan kapitalisasi biaya pinjaman dalam menjalankan kegiatannya. Adapun perlakuan untuk masing-masing utang dalam negeri, baik jangka pendek ataupun jangka panjang adalah sebagai berikut. Untuk utang dalam negeri dengan jangka pendek itu 1. Utang kepada pihak ketiga. 2. Utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang, uang muka dari kas umum negara atau daerah. 6. Pendapatan diterima di muka.
Kemudian utang dalam negeri jangka panjang itu terdiri dari utang dalam negeri non perbankan dan utang dalam negeri perbankan. Nah, utang dalam negeri jangka pendek itu apa saja ya? Tadi sudah disebutkan ya. Yang A itu utang kepada pihak ketiga. Nah, bagaimana utang kepada pihak ketiga ini? Yaitu merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang atau jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Untuk jurnalnya, yaitu persediaan atau aset tetap atau beban ada di posisi debit, kemudian utang kepada pihak ketiga ada di posisi kredit. Paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Kemudian ada utang bunga. Utang bunga ini timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa sertifikat perbendaharaan negara atau SPN, utang obligasi negara, utang jangka panjang perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Bagaimana untuk pencatatan jurnalnya? Kita lihat di bawah, itu ada beban bunga di posisi debit dan utang bunga di posisi kredit. Nah, kemudian ada utang perhitungan pihak ketiga. Ya, itu sudah ada di PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti PPH, PPN, BPJS Kesehatan, Taspen, dan Bapetarum. Bagaimana untuk jurnalnya? Jurnal pada saat pembayaran gaji yang disertai pemotongan PFK itu ada beban gaji di posisi debit, kemudian utang gaji atau utang beban pegawai itu di posisi kredit. Kemudian ada jurnalnya lagi yaitu utang beban pegawai dan kas lainnya di posisi debit, kemudian kas dan utang PFK itu di posisi kredit. Nah, bagaimana pada saat pembayarannya? Jurnalnya adalah utang PFK di posisi debit, kemudian kas lainnya di posisi kredit. Bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang, baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri, yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagaimana untuk pencatatan jurnalnya? Jurnalnya adalah utang jangka panjang di debit, kemudian bagian lancar utang jangka panjang di kredit. Kita lanjutkan. Uang muka dari kas umum negara atau daerah merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran atau kementerian lembaga SKPD belum menyetor sisa uang persediaan atau yang biasa kita sebut dengan UP yang diberikan oleh BUN atau BUD sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca. Nah, di sini untuk jurnalnya kita akan mendebit kas di bendahara pengeluaran, kemudian kita akan mengkredit uang muka dari kas umum, negara atau daerah. Kemudian yang F, pendapatan diterima di muka. Sama dengan akuntansi perusahaan umum sebelumnya bahwa pendapatan diterima di muka ini juga menjadi hutang untuk pemerintah. Ya, adapun jurnalnya itu ada kas di debit, pendapatan LO di kredit. Kemudian pada saat pengakuan pendapatan diterima di muka pada akhir periode pelaporan, itu jurnalnya adalah pendapatan LO di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Kemudian untuk utang dalam negeri non perbankan. Ini contohnya
Atau yang kita bahas pertama adalah obligasi. Sudah tahu ya obligasi itu apa? Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga negara atau daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan imbalan bunga tetap atau dengan imbalan bunga secara variabel. Nah, di sini jurnal pencatatan realisasi penerimaan obligasinya adalah kas di debit. Kemudian pendapatan LO di kredit. Nah, jurnal yang kedua pada saat pengakuan pendapatan diterima di muka pada akhir periode pelaporan adalah pendapatan LO di debit, pendapatan diterima di muka di kredit. Kemudian ada utang dalam negeri non perbankan. Contohnya tadi yang pertama sudah obligasi, yang kedua adalah utang pembelian cicilan. Nah, ini merupakan kewajiban yang timbul karena perolehan barang atau jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran. Nah, bagaimana jurnalnya? Ada 3 jurnal di sini yang perlu kita catat. Yang pertama adalah pencatatan pembelian, misal tanah, tapi pembeliannya secara cicilan. Nah, maka jurnalnya adalah aset tetap di debit, kemudian utang di kredit. Kemudian pencatatan yang kedua yaitu pembayaran uang muka atau cicilan pertama. Maka jurnalnya adalah utang di debit dan kasnya di kredit. Kemudian pencatatan pembayaran cicilan anuitas 31 Desember yaitu utang di debit, beban bunga di debit, kasnya di kredit. Nah, yang ketiga adalah utang jangka panjang lainnya. Di sini ada banyak utang jangka panjang lainnya, misalnya dengan utang kemitraan. Ya, ada juga dengan bangunan serah terima atau kelola BSK. Ya, itu adalah contoh-contoh utang jangka panjang lainnya. Bagaimana dengan jurnalnya? Karena di sini yang dicontohkan adalah gedung, maka jurnalnya adalah gedung dan bangunan atau aset kemitraan di debit, kemudian utang kemitraan di kredit. Nah, utang dalam negeri perbankan, kalau yang tadi non perbankan, kalau yang ini perbankan. Di sini juga ada 3 ya prosedurnya, yaitu ada pengakuan, ada pengukuran, dan ada penyajian dalam laporan. Bagaimana untuk jurnalnya? Jurnalnya itu adalah kas di debit dan utang dalam negeri perbankan di kredit. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat, bisa membantu, dan lebih mudah lagi belajar praktikum akuntansi lembaga pemerintah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Thank you.